Setiap kesalahan di rumah selalu dilimpahkan kepadaku. Bahkan saat adik iparku mencuri uang orang tua, aku yang dijadikan kambing hitam dan dipermalukan di kampung. Mereka mengira harga diriku sudah habis, padahal aku sedang menunggu waktu yang tepat untuk membalas dengan cara yang tak akan pernah mereka lupakan. Namaku Rian, anak tertua yang saban hari cuma dianggap beban rumah. Pagi itu, ruang tamu rumah orang tuaku di desa pecah oleh teriakan ibu. Uang tabungan hasil panen padi milik bapak yang disimpan di lemari kamar hilang tanpa sisa. Belum sempat aku bertanya ada apa, tatapan mata ibu langsung tertuju tajam ke arahku. Di samping ibu, berdiri Denny, adik iparku yang baru menikah dengan adikku 6 bulan lalu. Tatapan Denny dingin, tapi ada senyum tipis terukir di bibirnya. Tanpa bukti, tanpa bertanya sepatah kata pun, ibu menunjuk mukaku tepat di depan para tetangga yang mulai berkerumun di depan pintu. Ibu berteriak menyalahkanku, menuduhku mencuri uang itu hanya karena aku belum punya pekerjaan tetap setelah tempat kerjaku dulu bangkrut. Denny berpura-pura menenangkan ibu sambil melontarkan kalimat yang makin memojokkanku. Dia bilang melihatku keluar dari kamar bapak tadi malam. Padahal, malam itu aku sedang berada di pos ronda sampai subuh bersama warga lain. Sayangnya, suara seorang anak yang dianggap gagal tak pernah terdengar cukup nyaring dibanding fitnah manis seorang menantu kesayangan. Aku melihat bapak hanya diam menunduk, tak berani membela anak kandungnya sendiri di hadapan ibu yang tersulut emosi. Hati ini rasanya diremas kuat-kuat saat ibu menyuruhku berlutut dan meminta maaf atas perbuatan yang sama sekali tak pernah kulakukan. Tetangga berbisik-bisik, memandangku seolah aku adalah sampah paling menjijikkan di desa ini. Aku bisa saja melawan dan berteriak membela diri detik itu juga. Tapi aku memilih menelan semua ludah pahit ini. Aku melihat saku celana Denny agak mengembung dan tangannya terus gemetar saat memegang bahu ibu. Aku tahu pasti siapa pelakunya. Hari itu, aku membiarkan diriku dipermalukan habis-habisan, bukan karena aku lemah atau menyerah. Aku hanya sedang mengumpulkan semua bukti dan menanti saat yang paling tepat untuk meruntuhkan kesombongan mereka. Setelah kegaduhan di ruang tamu mereda, ibu melemparkan sebuah tas kusam tepat ke dadaku. Dia mengusirku dari rumah tanpa memberi kesempatan sedikit pun untuk membereskan pakaian. Langkah kakiku terasa amat berat saat menyusuri jalanan desa yang berdebu. Pandangan sinis dan bisik-bisik dari para tetangga terus mengikutiku di setiap jengkal langkah. Di batas desa, aku sengaja berhenti sebentar di warung Pak RT. Satu-satunya orang yang tahu bahwa aku berjaga di pos ronda semalaman. Aku tidak meminta Pak RT untuk membongkar kebenaran hari itu juga, melainkan hanya meminta izin untuk melihat rekaman CCTV dari toko kelontong di depan pos ronda. Dari rekaman kecil di layar monitor kusam itu, terlihat jelas figur Denny berjalan tergesa-gesa menghampiri seorang pria asing di balik kegelapan malam, menyerahkan seikat uang tebal untuk membayar utang judi online. Dadaku bergemuruh hebat menyaksikan bukti visual tersebut. Namun aku memohon pada Pak RT untuk menyimpan rekaman itu rapat-rapat. Hari itu aku berjalan kaki menuju kota kabupaten dengan dompet kosong dan rasa sakit yang mendalam di dada. Aku menyewa kamar kos sempit berdinding seng di pinggiran kota dan mulai melamar pekerjaan apa saja demi menyambung hidup. Siang jadi kuli panggul di pasar. Malamnya aku belajar mengoperasikan perangkat lunak desain secara otodidak di warnet 24 jam. Setiap tetes keringat yang jatuh selalu kuingat sebagai bahan bakar untuk bangkit dari kubangan fitnah. Sementara itu, di desa, Denny makin dipuja oleh ibu karena pintar bersilat lidah dan berpura-pura menjadi menantu yang berbakti. 3 bulan berlalu di kota, hidupku mulai menemukan titik terang. Kegigihanku belajar desain grafik di warnet membawakan hasil ketika sebuah perusahaan periklanan lokal menerimaku sebagai staf junior. Meski gajinya belum seberapa, aku menghemat setiap rupiah demi mengumpulkan modal usaha sendiri. Di saat yang sama, kabar dari desa mulai terdengar lewat Pak RT yang rajin memberiku informasi. Di rumah, Denny semakin menjadi-jadi. Setelah berhasil menyingkirkanku, dia mulai berani meminta uang modal usaha kepada bapak dengan alasan ingin membuka toko kelontong. Bapak yang tidak curiga akhirnya rela menjual sepetak tanah warisan demi menuruti kemauan menantu kesayangannya itu. Namun, uang penjualan tanah tersebut justru ludes di meja judi online dan investasi bodong yang diikuti Denny. Untuk menutupi ulahnya, Denny kembali membuat kebohongan baru di depan ibu.
Dia berdalih bahwa bisnisnya ditipu oleh temanku, seolah-olah aku masih menjadi dalang di balik kesialan keluarga mereka. Ibu yang sudah terlanjur buta oleh rasa benci percaya begitu saja dan terus merutuki namaku di hadapan orang-orang desa. Suatu malam, Pak RT meneleponku dan mengabarkan bahwa kondisi kesehatan Bapak mendadak drop akibat stres memikirkan tanah yang hilang dan tekanan utang yang mulai didatangkan oleh para penagih ke rumah. Hancur hatiku mendengar keadaan Bapak. Namun aku menahan diri untuk tidak pulang sekarang. Aku tahu, jika aku pulang tanpa kekuatan yang cukup, mereka hanya akan makin menginjak-injakku dan menyalahkan keadaan Bapak kepadaku. Rasa cemas pada kondisi Bapak membuatku makin gila kerja. Di kantor, aku selalu mengambil lembur hingga larut malam demi menguasai strategi pemasaran digital. Pemilik perusahaan periklanan, seorang pria senior yang bijak, melihat potensi dan kejujuranku hingga akhirnya memberiku kepercayaan mengelola proyek-proyek besar. Dalam 8 bulan, posisiku naik menjadi kepala tim kreatif dengan penghasilan yang jauh lebih dari cukup. Sebagian tabunganku mulai kugunakan untuk berinvestasi kecil-kecilan di bidang properti desa melalui bantuan Pak RT secara rahasia. Sementara itu, keadaan di rumah orang tuaku makin kacau balau. Tagihan dari para penagih utang yang didatangkan Denny makin menumpuk hingga meresahkan warga sekitar. Ibu yang mulai terdesak akhirnya terpaksa menggadaikan sertifikat rumah tinggal mereka demi menyelamatkan Denny yang berjanji akan membereskan semuanya. Adikku yang lugu hanya bisa menangis melihat rumah orang tuanya terancam disita, tanpa tahu bahwa suaminya sendiri yang menjadi dalang hancurnya ekonomi keluarga. Denny terus menggunakan namaku sebagai alasan, mengatakan kepada ibu bahwa aku membocorkan rahasia keluarga ke para penagih utang sehingga mereka terus meneror rumah. Ibu semakin membenciku tanpa pernah mencoba mencari tahu fakta sebenarnya. Suatu hari, Pak RT mengabariku bahwa rumah Bapak resmi mendapat surat peringatan terakhir dari pihak bank dan akan disita dalam waktu 1 bulan jika tidak ada pelunasan. Mendengar rumah orang tuaku terancam disita, aku tidak tinggal diam. Tanpa sepengetahuan ibu dan Denny, aku menemui pihak bank di kota untuk mengambil alih seluruh tunggakan utang atas nama Bapak. Aku membayar lunas seluruh sisa pinjaman tersebut menggunakan uang tabunganku, sehingga kepemilikan sertifikat rumah secara legal berpindah atas namaku. Namun, aku meminta pihak bank untuk merahasiakan pelunasan ini dan tetap menjalankan prosedur seolah-olah rumah tersebut akan dilelang dalam waktu dekat. Di sisi lain, Denny yang merasa panik karena utangnya tak kunjung selesai, mulai mencari jalan pintas baru. Dia nekat memalsukan tanda tangan Bapak untuk menjual sisa hasil panen milik warga desa yang dititipkan di gudang Bapak. Perbuatan ceroboh Denny ini akhirnya memicu kemarahan warga desa yang merasa dirugikan secara langsung. Rumah Bapak mendadak dikepung oleh belasan warga yang menuntut ganti rugi atas uang panen yang dilarikan. Dalam situasi yang sangat mencekam itu, Denny dengan liciknya kembali menunjuk foto wajahku yang terpajang di dinding ruang tamu. Dia berteriak di depan warga bahwa aku yang diam-diam menyelinap ke gudang dan menjual seluruh hasil panen tersebut untuk modal usahaku di kota. Ibu yang panik dan tertekan ikut mengompori warga, membenarkan tuduhan palsu menantu kesayangannya itu demi menyelamatkan muka keluarga. Tuduhan palsu di depan warga desa menjadi puncak dari kekejaman Denny dan kebutaan hati ibu. Warga yang tersulut emosi mulai berteriak histeris dan mengancam akan merusak rumah Bapak jika uang mereka tidak kembali malam itu juga. Bapak yang kondisinya semakin lemah hanya bisa terduduk lemas di kursi roda, menahan rasa malu dan sakit hati yang teramat sangat atas kelakuan anak dan menantunya. Dalam situasi yang sangat terdesak tersebut, Pak RT akhirnya mengambil tindakan tegas dengan melarang warga bertindak main hakim sendiri. Pak RT menghubungi telepon selulerku dan mengaktifkan pengeras suara di tengah kerumunan warga yang sedang emosi. Lewat sambungan telepon itu, aku berbicara dengan tenang dan berjanji akan datang langsung ke desa besok pagi untuk menyelesaikan seluruh permasalahan tersebut secara terbuka di balai desa. Suaraku yang mantap dan tanpa rasa takut membuat warga setuju untuk membubarkan diri malam itu. Denny yang mendengar pembicaraan tersebut mulai merasa cemas dan gelisah. Namun dia tetap berusaha menenangkan ibu dengan menyusun skenario bohong lainnya untuk memojokkanku besok. Malam itu, aku mempersiapkan seluruh bukti otentik yang telah kukumpulkan selama berbulan-bulan, mulai dari rekaman CCTV, bukti transfer bank, hingga dokumen kepemilikan rumah. Waktu yang kutunggu-tunggu untuk membuka mata semua orang akhirnya tiba keesokan harinya,
Balai desa sudah dipenuhi oleh warga, tokoh masyarakat, serta seluruh anggota keluargaku. Ibu duduk di barisan depan bersama Denny dan adikku, menunjukkan wajah penuh kebencian seolah-olah aku adalah seorang penjahat besar yang siap diadili. Aku melangkah masuk ke dalam balai desa dengan mengenakan kemeja rapi, membawa sebuah map tebal di tanganku. Pandangan meremehkan dari para tetangga tak sedikit pun menggetarkan langkah kakiku. Kepala desa membuka pertemuan dengan meminta penjelasan terkait uang panen warga yang hilang serta tunggakan utang rumah orang tuaku. Tanpa buang waktu, Denny langsung berdiri dan angkat bicara dengan nada suara yang dibuat-buat sedih, memojokkanku sebagai anak durhaka yang tega menghancurkan ekonomi keluarga sendiri. Ibu menyambut ucapan Denny dengan tangisan dramatis, memaki diriku di depan semua orang dan menyebutku sebagai anak tidak tahu diri yang telah merusak nama baik keluarga. Aku hanya diam mendengarkan setiap kata caci maki yang keluar dari mulut ibu, membiarkan mereka mengeluarkan seluruh isi tuduhan bohongnya hingga tuntas. Setelah suasana agak mereda, kepala desa memberikanku kesempatan untuk memberikan klarifikasi. Aku berdiri tenang, menyapu pandangan ke seluruh ruangan, lalu memutar sebuah proyektor yang sudah disiapkan oleh Pak RT di sudut balai desa. Layar proyektor di balai desa mendadak menyala, menampilkan rekaman CCTV toko kelontong dari kejadian beberapa bulan lalu. Di layar besar itu, seluruh warga melihat dengan jelas bagaimana Denny menyelinap keluar rumah di tengah malam, mengambil seikat uang dari saku celananya, dan menyerahkannya kepada seorang bandar judi online. Suasana balai desa seketika menjadi riuh rendah dengan bisik-bisik warga yang terkejut melihat fakta tersebut. Wajah Denny yang tadinya penuh percaya diri mendadak pucat pasi. Peluh dingin mulai membasahi dahi dan bajunya. Ibu terperanjat dari duduknya, menatap layar dengan mata melotot tak percaya, lalu beralih menatap Denny yang mulai gemetaran. Tidak berhenti di situ, aku melangkah ke depan dan menyerahkan lembaran bukti rekening koran serta riwayat transaksi digital milik Denny yang menunjukkan bahwa seluruh uang penjualan tanah Bapak dan uang panen warga mengalir langsung ke rekening judi online miliknya. Aku juga menyertakan surat pernyataan dari pihak pembeli tanah warisan yang mengonfirmasi bahwa transaksi dilakukan sepenuhnya oleh Denny tanpa melibatkanku sedikit pun. Seluruh bukti terlampir secara sah dan tidak bisa dibantah lagi oleh siapapun di ruangan itu. Adikku menangis histeris merasa tertipu oleh suaminya sendiri, sementara ibu membisuk aku di kursinya, seolah dihantam petir di siang bolong saat menyadari siapa sebenarnya penjahat di rumahnya. Topeng kebohongan senikmat apapun dipakainya pasti akan terlepas pada waktunya. Jangan pernah menilai kebaikan seseorang hanya dari tutur katanya yang manis, tetapi lihatlah dari perbuatan nyata yang dilakukannya. Di tengah keriuhan warga yang menuntut Denny untuk bertanggung jawab, aku mengeluarkan dokumen terakhir dari map tebal yang kubawa. Dokumen itu adalah sertifikat kepemilikan rumah orang tuaku yang sudah sah berpindah atas namaku setelah aku melunasi seluruh utang bank. Aku menjelaskan di depan kepala desa dan seluruh warga bahwa rumah orang tuaku batal disita, karena aku telah membayar lunas seluruh pinjaman tersebut menggunakan hasil kerja kerasku selama ini. Mengenai uang panen warga yang dilarikan oleh Denny, aku juga menyatakan bersedia mengagunkannya terlebih dahulu menggunakan dana pribadiku agar para petani desa tidak dirugikan. Seluruh warga balai desa seketika bertepuk tangan riuh, memuji kebaikan hati dan kebijaksanaanku yang tetap memikirkan nasib warga meski telah difitnah habis-habisan. Ibu tertunduk malu mendalam, tak sanggup lagi mengangkat kepalanya untuk menatap wajahku. Denny yang tidak bisa mengelak lagi akhirnya diamankan oleh petugas kepolisian yang sengaja dipanggil oleh Pak RT untuk diproses secara hukum atas kasus penipuan dan pemalsuan dokumen. Saat Denny digelandang keluar dari balai desa dengan tangan terikat garpu gari, tidak ada satupun anggota keluarga yang membelanya lagi. Keadilan yang tertunda akhirnya berpihak sepenuhnya padaku di hadapan seluruh masyarakat desa. Setelah acara di balai desa selesai, suasana rumah orang tuaku mendadak menjadi sangat hening dan canggung. Ibu duduk sendirian di meja makan, memandangi kursi kosong dengan mata sembab dan penyesalan yang mendalam. Bapak mendekatiku dengan kursi rodanya, memegang tanganku erat-erat sambil meneteskan air mata haru. Bapak meminta maaf karena selama ini terlalu lemah dan tidak mampu melindungiku dari tuduhan palsu ibu dan Denny. Aku memeluk Bapak dengan hangat, meyakinkan Bapak bahwa aku sama sekali tidak pernah menyimpan rasa dendam di dalam hati. Namun, ketika ibu mencoba mendekatiku untuk meminta maaf sambil terisak-isak,
Aku berdiri dan mengambil jarak dengannya secara sopan. Rasa sakit akibat ditunjuk-tunjuk sebagai pencuri dan diusir dari rumah tanpa belas kasihan masih berbekas sangat dalam di kalbu. Aku menyampaikan kepada ibu bahwa aku sudah memaafkan semua perbuatannya. Tetapi aku butuh waktu dan jarak untuk menyembuhkan luka batin yang telah tertanam sekian lama. Aku juga menyerahkan kembali sertifikat rumah kepada bapak agar bapak dan ibu bisa tinggal dengan tenang tanpa takut diusir oleh siapapun. Keputusanku untuk tidak langsung kembali tinggal di rumah membuat ibu semakin merasa kehilangan dan terpukul atas khilafan besar yang telah dilakukannya. Aku memutuskan untuk kembali ke kota dan fokus mengembangkan bisnis periklanan digital yang baru kudirikan bersama beberapa rekan kerja. Tanpa beban fitnah dan dengan ketenangan pikiran, usaha kreatifku berkembang sangat pesat hingga mampu membuka kantor cabang baru di 2 kota besar. Di desa, kehidupan berjalan sangat berbeda setelah kepergianku dan penangkapan Denny. Adikku resmi mengajukan gugatan cerai terhadap Denny dan memilih fokus merawat bapak serta membantunya memulihkan kesehatan. Ibu berubah menjadi sosok yang sangat pendiam dan sering mengurung diri di kamar, meratapi keputusannya yang dulu menyia-nyiakan anak kandungnya demi seorang menantu penipu. Saban hari, ibu selalu membersihkan kamarku di desa, merapikan baju-baju lamaku, dan menunggu di teras rumah dengan harapan aku akan pulang membawakan senyuman seperti dulu. Pak RT sering mengabarkan bahwa ibu selalu membanggakan kebaikanku di depan tetangga yang datang berkunjung, mengakui kesalahan terbesarnya di masa lalu. Meskipun aku sibuk dengan urusan bisnis di kota, aku tidak pernah lupa menyisihkan sebagian penghasilanku untuk dikirimkan setiap bulan demi memenuhi kebutuhan hidup dan pengobatan bapak di desa melalui perantara Pak RT. 1 tahun berlalu sejak peristiwa di balai desa. Kondisi kesehatan bapak dilaporkan semakin menurun akibat usia lanjut. Menerima kabar tersebut dari adikku, aku langsung mengosongkan jadwal pekerjaanku di kota dan bergegas pulang ke desa menggunakan mobil pribadi yang baru kubeli. Setibanya di halaman rumah, ibu yang sedang menyapu jalanan langsung menghentikan langkahnya dan menjatuhkan sapunya ke tanah. Air mata ibu menetes deras melihatku keluar dari mobil dengan pakaian rapi dan senyuman hangat di wajah. Ibu berlari kecil menghampiriku, berlutut di depan kakiku sambil menangis terisak-isak memohon ampun atas segala fitnah dan caci maki yang pernah dilontarkannya dulu. Aku segera memegang bahu ibu, membantunya berdiri, dan memeluknya erat-erat untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Segala sisa ganjalan dan rasa sakit di dalam dadaku seketika luluh melihat ketulusan penyesalan dari seorang ibu yang telah melahirkanku. Aku membimbing ibu masuk ke dalam rumah untuk menemui bapak yang terbaring lemah di tempat tidur. Saat melihatku datang, wajah bapak yang pucat mendadak berseri-seri bahagia. Hari itu, hangatnya rasa kekeluargaan yang sempat hilang berbulan-bulan akhirnya kembali memenuhi setiap sudut rumah kusam orang tuaku. Melihat kondisi bapak yang membutuhkan perawatan medis berkelanjutan, aku mengambil keputusan besar untuk memboyong bapak, ibu, dan adikku pindah ke kota. Aku telah membeli sebuah rumah hunian yang cukup luas dan asri di lingkungan yang tenang agar bapak bisa beristirahat dengan nyaman. Ibu awalnya ragu dan merasa tidak pantas menerima kebaikan sebesar itu dariku setelah apa yang terjadi di masa lalu. Namun, aku meyakinkannya bahwa tugas seorang anak adalah berbakti dan memastikan orang tuanya hidup layak di masa tuanya, tanpa memandang kesalahan masa lalu. Proses kepindahan berjalan lancar dengan bantuan warga desa yang kini menatap keluarga kami dengan penuh rasa hormat dan kagum atas perubahan nasibku. Di rumah baru yang nyaman tersebut, aku menyediakan perawat khusus untuk mendampingi terapi fisik bapak setiap hari hingga kondisinya perlahan-lahan mulai membaik dan bisa berjalan kembali dengan bantuan tongkat. Ibu mengisi hari-harinya dengan memasakkan makanan kesukaanku dan merawat tanaman di halaman rumah dengan wajah ceria. Adikku kuikutkan dalam pelatihan manajemen bisnis agar kelak bisa membantuku mengelola salah satu cabang perusahaan di kota. Kehidupan keluarga kami kini benar-benar berbalik arah menuju kebahagiaan yang utuh. 2 tahun kemudian, perusahaanku sukses besar dan diakui sebagai salah satu agensi kreatif terkemuka di tingkat nasional. Aku mengadakan acara syukuran sederhana di rumah baru kami, mengundang Pak RT dan beberapa tokoh masyarakat dari desa yang dulu pernah membantuku di masa-masa sulit. Di tengah acara tersebut, Pak RT menceritakan kabar terbaru tentang Denny yang masih menjalani hukuman penjara. Denny kabarnya ditinggalkan oleh seluruh teman-temannya dan hidup dalam penyesalan mendalam di balik jeruji besi tanpa ada satupun orang yang bersedia menjenguknya. Mendengar cerita itu,
Tidak ada rasa dendam atau puas di dalam hatiku, melainkan hanya rasa iba atas jalan hidup salah yang dipilihnya. Sementara itu, adikku kini telah bangkit menjadi wanita mandiri yang sukses mengelola toko pakaian wanita milik sendiri hasil bimbingan dariku. Bapak yang sudah bisa berjalan pelan-pelan menghampiriku di tengah kerumunan tamu, memegang pundakku dengan bangga seraya mendoakan keberkahan untuk seluruh usahaku. Ibu berdiri di samping bapak dengan senyuman paling bahagia yang pernah kulihat seumur hidupku. Malam itu, aku menyadari bahwa seluruh penderitaan, fitnah, dan hinaan di masa lalu hanyalah ujian yang sengaja dirancang oleh Tuhan untuk membentukku menjadi pribadi yang lebih kuat, bijaksana, dan bermartabat. Kini, hidupku dipenuhi dengan rasa syukur yang luar biasa bersama keluarga yang sangat kucintai. Rumah kami selalu hangat oleh gelak tawa dan kasih sayang yang tulus antar sesama anggota keluarga. Aku menyadari bahwa balasan terbaik atas rasa sakit dan fitnah masa lalu bukanlah dengan cara menghancurkan orang yang membenci kita, melainkan dengan membuktikan bahwa kita mampu bangkit menjadi pribadi yang jauh lebih sukses, berguna, dan tetap berhati mulia. Setiap kali aku mengingat masa-masa kelam saat diusir dari rumah dan dipermalukan di kampung, aku tidak lagi merasa sedih, melainkan menjadikannya sebagai pengingat agar selalu rendah hati dan tidak pernah memandang rendah orang lain. Ibu kini menjadi sosok pendukung utamaku yang tak pernah putus mendoakan kebaikan di setiap sujud malamnya. Kisah perjalananku ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh warga desa bahwa kebenaran pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk terungkap. Tak peduli seberapa rapat kebohongan dicoba untuk ditutupi. Aku melangkah menuju masa depan dengan dada lapang, siap menghadapi setiap tantangan hidup dengan senyuman dan keyakinan bahwa kebaikan tidak akan pernah sia-sia. Ujian hidup yang paling berat seringkali menjadi tangga menuju derajat yang lebih tinggi jika dihadapi dengan kesabaran dan kerja keras. Jangan pernah menyerah pada keadaan, karena akhir dari perjuangan yang tulus adalah kebahagiaan yang sejati. Kisah Rian mengajarkan kita bahwa fitnah dan tuduhan kejam dari orang-orang terdekat mungkin bisa merenggut kebahagiaan kita untuk sementara waktu. Namun hal itu tidak akan pernah bisa menghancurkan harga diri dan masa depan kita jika kita memilih untuk tetap sabar dan berjuang. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan serupa, melainkan buktikan kualitas diri lewat karya, kesuksesan, dan kebaikan yang tak goyah. Pada akhirnya, waktu dan kebenaran selalu menjadi hakim terbaik yang akan menempatkan setiap orang pada posisi yang seadil-adilnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif kehidupan lainnya. Bagikan video ini ke teman atau keluargamu yang sedang berjuang menghadapi ujian hidup agar mereka tetap semangat dan pantang menyerah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.